sekarang saya ngomong ajlisu. Ini ada domir yang tersimpan apa? Ada kan? Ajlisu. Kalau najlisu apa? Nahnu. Kalau saya ngomong lagi, huwa fil bait. Ini domir kan? Nah, ternyata domir dibagi dua. Domir yang bisa diucapkan, dilapaskan, antum dengar pengucapannya seperti huwa. Kan antum dengar suara huwa. Itu namanya berbaris. Apa tuh baris? Domir lahu baginya surah bentuk fil lafaz di ucapan. Dia ada bentuk di ucapan, dia ada suara ketika saya ucapkan, namanya baris. Sekarang kalau saya ngomong najlisu, apakah kalian dengar suara nahnu? Ada enggak suara nahnunya? Domir nahnu? Enggak ada. Namanya mustatir. Laisa lahu surah, sebuah domir. Laisa tidak ada lahu baginya bagi domir surah fil lafaz di ucapan, enggak ada bentuknya di ucapan. Gampang-gampangnya kalau antum dengar suara domir baris, kalau antum enggak dengar suara domir namanya mustatir, gitu aja. Lah sekarang kalau saya ngomong ajlisu, itu kan semua orang tahu enggak ada suara domir ana, enggak ada. Karena enggak ada, namanya mustatir. Arti asli mustatir itu sembunyi, arti mufradatnya. Istataro, sembunyi, kayak gitu. Bisa sebagai penghalang. Makanya itu penghalang di atas namanya satir. Satir antara banat ini dan banat namanya satir. Itu aja perbedaannya. Jadi sekarang kita tahu mustatir sama baris. Mustatir yang enggak bisa diucapkan, baris yang bisa diucapkan. Kalau udah tahu yang perbedaannya, sekarang fokus ke pembahasan tentang pembagian domir mustatir. Fokus ke mustatirnya. Domir mustatir dibagi dua, wujuban, jawazan. Wajib sembunyi, boleh sembunyi. Jawaz artinya boleh. Berarti boleh sembunyi, boleh enggak. Tapi kalau wajib sembunyi, enggak boleh dinampakin. Contoh, salah satu contoh yang mustatir wujuban, najlisu. Kami sedang duduk. Kami itu maksudnya siapa? Mungkin tulab lah ya. Kita bilang kami itu kembali ke tulab. Nah, wajib disembunyikan orang aslinya. Enggak boleh untuk mengatakan najlisu at-tulab. Berarti ini kalimatnya salah. Kenapa? Karena ini termasuk mustatir wujuban. Wajib disembunyikan orang aslinya. Sekarang ia jelisu. Ini jawazan. Boleh untuk mengatakan ia jelisu karena hukum mustatirnya jawaz. Boleh untuk mengatakan ia jelisu Zaidun. Kenapa? Karena kalau domirnya ia, huruf mudhari'ahnya, fa'ilnya itu boleh disebut, boleh enggak disebut. Kenapa? Karena dia masuk ke golongan jawazan. Di mana aja jawazan? Fi ghairi wujub, selain wujuban. Tapi kalau wujuban enggak boleh. Misalnya saya ngomong ajlisu, saya duduk dan saya itu kembali ke Zaid misalnya. Berarti enggak boleh mengatakan ajlisu Zaid. Kalimatnya salah. Itulah yang maksud dengan mustatir wujuban dan jawazan. Saya ulangin, simpel-simpelnya wujuban adalah antum tidak boleh menyebutkan orang aslinya di depannya, tapi kayak gitu. Kalau sebelumnya boleh, nggak apa-apa. Contohnya, ia jelisu, pakai ajlisu deh. Nahnu najlisu, oh boleh disebutin. Kenapa? Karena sebelumnya yang nggak boleh di sini, yang nggak boleh setelahnya, kayak gitu. Biar antum bisa bedakan mana contoh yang wujuban dan yang jawazan. Permasalahannya di beberapa tempat dia wujuban, di beberapa tempat jawazan. Wujuban cuma 4 tempat, sisanya berarti jawazan. Pertama, huruf mudhari', fi'il mudhari' yang pakai alif, ajlisu. Setiap fi'il mudhari' yang alif mudhari'ahnya alif atau dhamir ana, maka itu wujuban. Enggak boleh sebut orangnya langsung. Kalau antum mengatakan ajlisu Zaid, salah. Yang kedua, nahnu binun najlisu. Yang ketiga, ta. Tapi yang mudzakkar mukhatab tajlisu.
Laki-laki tajlisu, kamu satu orang laki-laki sedang duduk. Fil amr buat satu orang ijlis. Tapi ingat, fil amr yang mufrad. Kalau dua orang ijlis berarti bukan wujuban, karena harus mufrad yang wujuban. Muzakkar laki-laki berarti perempuan ijlisi, berarti bukan wujuban, karena wujuban hanya di mufrad dan muzakkar. Itu maksudnya. Gitu. Udah, berarti selain yang 4 namanya jawazan itu aja. Berarti fil madi semuanya jawazan. Boleh mengatakan nasara lewat persembunyian. Boleh mengatakan nasara zaitun. Kan enggak apa-apa. Pokoknya kalau selain yang 4 boleh sebut, boleh enggak gitu. Udah simpel-simpelnya kalau yang 4 tempat wujuban sisanya jawazan. Berarti kalau yang wujuban enggak boleh disebutin fa'ilnya. Kalau jawazan boleh sebut, boleh enggak gitu aja. Ada yang mau jelas? Di sini. Nah, kita akan bahas yang nampak. Tadi kita sudah bilang bahasnya yang nampak. Seperti nasortum, ada suara tum, dengar sendiri. Udah, karena ada suara di ucapan, namanya baris gitu aja. Muntasil sama munfasil dibagi 2. Dhamir muntasil dibagi 3. Muntasil rafa, muntasil nasab, muntasil majrur. Mana dia muntasil rafa? Tati tumatun tunana. Artinya apa? Dimanapun antum menemukan dhamir yang ini, salah satunya pasti kedudukannya sebagai fa'il. Nasratu, nasr, tati, tun, semuanya sebagai fa'il. Semua dhamir ini fa'il, kedudukannya sebagai fa'il. Karena fa'il itu apa? Ada di berikutnya, nanti kita bahas. Nasab berarti sebagai maf'ul. Contohnya nasartuhu. Ini ada dhamir tu. Ada di mana tu? Sini ke sini. Oh, ada di atas, berarti fa'il. Iya, itu berarti fa'il. Hu ada di mana? Di sini enggak. Oh, enggak ada, adanya di sini. Di sini berarti maf'ul. Oh iya, berarti ini sebagai maf'ul. Udah ya. Kalau antum ketemu dhamir, hafalin maksudnya ke fa'il atau ke maf'ul. Udah, antum akan bisa menentukan kedudukannya dhamir. Dhamir menentukan kedudukannya gampang. Antum lihat yang ini ada di bagian fa'il, fa'ilin, bagian maf'ul, maf'ulin. Majrur sama dengan nasab, tapi diawali huruf jar. Mau pakai ga, mau pakai min, an, enggak apa-apa, ini huruf jar semuanya. Sama dengan nasab, terus gimana? Majurin aja. Ada ba. Anda enggak mau pakai ba, pakai an aja. Oh, anhu asalnya an, terus sehat dhamir. Kalau ada dhamir nasab diawali huruf jar, namanya dhamir muttasil majrur gitu aja. Hukumnya apa? Majrur aja biasa. Baik, yang munfasil terpisah. Kalau rafa biasa ada nama anta, antum, kunna, huwa, antum, antunna, orang. Antum, antanya lepas. Semuanya sebagai mubtada. Contohnya huwa, Yusuf, dia di pasar, mubtada. Kenapa? Karena dia golongan mubtada. Terus yang ini sebagai apa? Sebagai maf'ul. Contohnya di Al-Qur'an. Iyyaka na'budu. Dimanapun kita menemukan dhamir yang ini sebagai maf'ul, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, maf'ulin. Dimanapun menemukan yang ini, jadiin mubtada, yang ini fa'il maf'ul. Ada yang jelas dhamir? Apa yang harus dipahami dhamir? Antum hafalin dengan bagiannya, mana wujuban, mana jawazan, mana muttasil rafa, dan hafalin dia kedudukannya apa? Apakah fa'il, maf'ul atau mubtada? Cukup untuk penjelasan. Untuk pemahaman tentang dhamirnya, hafalin bagian-bagian dhamir dan dia kedudukannya apa. Jadi kalau baca kitab gampang. Oh, ini ada di dhamir rafa, berarti fa'il. Itu aja. Enggak perlu tahu artinya. Oh, ini ada di ini rafa yang munfasil, berarti mubtada. Harus dihafalin mana yang jadi mubtada, mana yang jadi maf'ul. Ada yang belajar di sini? Biar ditulis kayaknya. Di ujian ya dulu ujian. Itu naik pada hal paling kualitas. Kenapa? Capean? Capek.
nggak kerja, capek pikiran. Udah jam 11.30, boleh istirahat. Mungkin di sini boleh, sambil rebahan boleh, nggak apa. Terus sebelum itu diusahain dulu, kerjain soalnya, jawab, wazan, mufradat dan yang sebagainya. Nahwunya, kita akan praktek 2 minggu ke depannya. Menit lagi sudah istirahat.